Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di acara Ngopi, Ngobrol Pikiran bareng Guys Halifah. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar Formula E dengan kedatangan tamu yang tidak hanya cantik tapi juga pintar. Agustin, selamat datang. Terima kasih Bang Ges. Sirkuit Formula E, tapi kita melihatnya sekarang dari atas karena di bawahnya lagi banyak pekerjaan. Keren banget Agustin ya. ini adalah Miss Tourism sekaligus juga Miss Indonesia juga ya, Putri Indonesia betul, juga Putri ya. Indonesia. Lalu di sebelah kanan saya lagi adalah Trisha Suherman, founder dari CEO Indonesia, yang kita panggilnya Ica. Dan saya kalau ngelihat Ica itu, kalau orang kan kerennya kadang-kadang suka ada hilangnya, dia nggak pernah hilang kerennya, entah gimana rumusnya saya nggak tahu. Selamat datang Ica di acara Ngopi Bareng. Ini yang kedua apa ketiga kalinya ya? Kayaknya yang keempat ya Pak. Keempat malah ya. Lebih banyak lagi. Nah, berarti kamu tamu favorit nih. Teman-teman Ngopi Bareng, hari ini kita akan ngobrol tentang seputar Formula E dan pariwisata Indonesia, khususnya Jakarta. Juga kaitannya dengan green energy dan perubahan iklim yang sedang digaungkan bukan hanya di Jakarta tapi juga di seluruh dunia. Agustin, kamu menyambut Formula E di Jakarta ini, apa pendapat kamu tentang Formula E ini? Ya, aku senang banget sih pas tahu Formula E akan diselenggarakan karena sempat ditunda waktu itu kan. Iya. Karena sebagai seorang penggemar race, dulu aku kebetulan juga memang host untuk Formula One. Jadi pas tahu ada Formula E di Jakarta ini. Benar. Teman-teman Ngopi Bareng, dia host Formula One. Dahsyat. Enggak, karena memang suka sama race, ngikutin. Terus juga karena pekerjaan sebagai TV host, jadi dapet nih waktu itu momen-momennya ngikutin Formula One. Iya. Dan sayangnya tapi kan nggak bisa terus Rio terus balap ya. Iya. Dan akhirnya gemanya hilang. Dan sekarang tiba-tiba muncul lagi Formula E yang sangat ramah lingkungan dan dibuat di ibu kota gitu ya. Senang banget karena ibu kota belum pindah nih Bang Belum ya. pindah, betul. Dan apalagi lokasinya juga bagus karena nggak perlu mengacaukan traffic, tapi juga ada di tempat yang sudah kondusif di Ancol, di pinggir laut. Jadi ini benar-benar sebuah event bergengsi yang sudah dinanti-nantikan dan akhirnya tiba juga sesaat lagi. Iya, tanggal 4 Juni ya. Iya. Kalau Ica melihat Formula E ini gimana Ica? Aku lihatnya sih nggak sabar pengen cepet-cepet Pengen cepat-cepat dateng dan ngajak teman-teman semuanya supaya support Formula E. Ini luar biasa banget, beda banget sama yang biasanya karena ini tanpa bensin ya, mobil listrik ya kan. Terus itu ya tentunya untuk lebih environment kita tentunya lebih terjaga lagi ya kan dengan adanya Formula E ini gitu Bang. Iya. Terus kaitannya dengan pariwisata nih, Agustin ya. Iya. Kan Formula E ini kan mengundang banyak pihak dengan biayanya besar. Yang selama ini banyak di media itu kesannya bahwa Formula E ini seperti pemborosan. Tetapi sementara ini tiketnya 60% lebih sudah terjual oleh masyarakat internasional. Luar biasa sekali ya sambutannya ya. Menurut kamu gimana nih kaitannya dengan pariwisata Jakarta juga Indonesia? Ya, kalau melihat Indonesia ini potensi pariwisatanya sangat besar sekali, tidak terkecuali juga Jakarta. Dan dengan meskipun banyak yang bilang, oh ini modalnya besar sekali, tapi yang kita lihat bukannya jangka pendek, tapi jangka panjang. Jangka panjang. Jadi memang investasinya besar, tapi ajang bergengsi seperti ini yang bisa diselenggarakan itu tidak mudah. Dan kalau kita punya kesempatan, menurut aku ini bagus sekali. Jadi berharap bisa positive thinking untuk masyarakat Indonesia. Kamu cerdasnya beli di mana ya? Beli di Ancol, di Dufan. Yang penting hati happy. Iya, Kalau iya. happy, otaknya bisa lancar, Mbak. Dari kecil suka kancol, terus deket lagi sama rumah kan. Ya jadi aku ngelihat bahwa memang Indonesia itu banyak potensi. Salah satu potensinya selain sumber daya alam yang sangat luar biasa, pariwisatanya tuh sangat luar biasa. Jadi memang kita harus maju dengan apa yang menjadi kekuatan kita, dan Indonesia punya kekuatan di pariwisata. Nah, Formula E ini salah satu ajang yang sangat baik untuk bisa kita selenggarakan. Jadi buat aku tolong berpikir positif untuk Formula E ini karena untuk kebaikan bangsa Indonesia ke depannya dan juga untuk pemulihan ekonomi. Oke, jadi harus berpikir positif dalam konteks ini karena ini event bukan hanya event Jakarta, bukan hanya event gubernur tapi event bangsa. Saya kira itu jawabannya sangat menarik dan memang selayaknya begitulah kita berpikir ya. Ica, kamu kemarin kan lihat MotoGP, Ica ya? Iya, Mandalika. Di Mandalika ya? Iya, saya berangkat ke sana. Kamu berangkat ke sana ya? Bagaimana kesan-kesan kamu itu pada saat melihat MotoGP itu? Kalau di Mandalika sih jadi hidup banget ya pariwisata di sana. Terus juga
waktu itu antusias banget dan ramai sekali ya kan Ramai sekali ya. acaranya. Kalau aku sih tanggapan aku positif ya untuk MotoGP. MotoGP. Nah, dan saya penasaran untuk Formula E jujur Untuk aja Formula E. karena bener-bener mobil listrik ya kan. Excited itu banget jadi, ya nggak sabar aja pengen tahu gitu bang. Cuman yang MotoGP oke juga gitu kemarin. Ya, kalau kita lihat Lombok sedemikian rupa, tingkat kedatangannya dengan MotoGP yang kemarin, yang Formula E apalagi ini kan di Jakarta ya, akses orang untuk datang lebih Harusnya mudah. Mudah, Ya. yes. betul. Harusnya lebih mudah ya. Mudah-mudahan ini pasti harusnya lebih ramai sih bang. Harusnya lebih ramai ya. Harusnya lebih ramai. Barusan saya dapat WA dari beberapa teman yang mereka mencoba membeli tiket sudah sold out, terutama tiket-tiket VIP. Oh ya, Wow, luar biasa sekali ya antusiasnya. Jadi- tiketnya tuh dari range harga berapa tuh bang? Range-nya itu dari 250.000 sampai 10 juta. Oh, Jadi oke. ada ininya. Bisa ke pedok juga dong berarti kalau yang Kalau yang 10 juta 10 ya. juta ya. Wah seru banget nih bisa lihat. Iya, Tapi aku itu- paling penasaran ini sih Cak, Bang Ges, suaranya. Suaranya. Iya. Dia suaranya beda dengan Formula Nah, One ini ya. yang Karena bikin kalau seru mobil juga kan gede, suara itu. Suaranya dia jauh lebih tidak menggetarkan lah gitu. Hmm. Karena dia memang konsepnya kan green energy. Yes. Jadi Formula E yang sekarang ini dalam rangka kampanye untuk Green City Jakarta, yang mana dicanangkan bahwa 2050 itu diusahakan Jakarta itu zero emisi. Yes, bagus banget ya. Polusinya pasti jadi langsung turun. Nah, teman-teman ngopi bareng, sekaligus saya mau kasih tahu juga pada Ica, pada Agustin, di belakang kita ini adalah Jakarta International Stadium. Ini stadium kebanggaan yang keren banget Kebanggaan yang nih. keren banget. Stadium ini mendapatkan predikat level platinum karena semuanya zero waste. Jadi airnya semua didaur ulang, listriknya sangat efisien, tidak menggunakan AC, sirkulasi udaranya itu bagus gitu loh. Makanya dia mendapatkan predikat platinum sebagai bangunan yang terhadap lingkungan itu ramah lingkungan. JIS ini Desainernya siapa tuh bang? seluruhnya dikerjakan oleh anak bangsa. Oh ya, Dari luar biasa Sekali, dan mulai- ini udah standar internasional ya. Sangat standar Terus, internasional. aku suka tuh Dia- lightingnya tuh bang. Dia menjadi di antara 10 stadion internasional, dia masuk ke dalam 10 besar itu. Ya, ini luar biasa sekali ya. Nggak kalah dengan Nah, kalau stadium di di sana Inggris itu ya. JIS, di sini ada Formula E. Kan relevan sekali kan? Iya. Sana bangunan yang ramah lingkungan, ini ada sebuah sirkuit di mana ada balapan mobil yang menggunakan energinya energi listrik. Jadi Jakarta memang sekarang lagi berlomba mempercepat untuk perubahan kotanya itu mengarah kepada Green City. Jadi nanti Wow. mobil-mobilnya tuh kayak mobil balap yang Mobil balap sama, oh, berarti ada Honda dan lain-lain gitu ya iya, bang ya? tetapi dia tidak menggunakan, bedanya tidak menggunakan bensin aja. Hmm. Kayak gitu. Bang Ges, ini kan sirkuitnya bagus sekali ya. Nah setelah nanti race, ini digunakan untuk apa? Nanti akan ada race-race lanjutan. Kan dulunya sendiri Ancol ini kan dulu Punya arena sirkuitnya, balap. Iya. Setelah itu kan karena pindah ke Sentul, bukan pindah sih sebenarnya, ini ditutup, terus dibangun di Sentul. Nah sekarang sih Kak Ancol kembali lagi punya sirkuit. Nanti bisa balapan yang lain-lain. Jadi di Jakarta tuh sebagiannya bisa untuk yang olahraga gokar. Bisa sepeda juga dong. Nanti boleh Sepeda nggak? sudah diawali oleh ASC. ketua panitia. Iya, sama Bang Roni Saroni, ya. Aku udah ah. lihat tuh seru banget. Jadi udah diawali, nanti Agustin bisa main sepedaan di sini. Tuh, teman-teman bisa gue Bagi bareng. penggemar gue, Ica guys ya. mungkin setelah sirkuit ini berjalan, Raksana, kita bisa main sepeda Bisa bareng sehat sambil bareng, ya. melihat sirkuit, sambil melihat Jakarta International Stadium. Ini Cak, yang menarik Cak, buat kalangan milenial dan lain-lain Cak, tentang green energy ini, itu mereka itu punya ini gak sih, respon yang besar gak sih? Terhadap iya. isu-isu lingkungan itu. Tentu aja karena kan sekarang juga udah ada ya namanya juga komunitas Periklindo, perkumpulan komunitas kendaraan listrik Indonesia gitu, dan itu Oke. sedang digaungkan terus oleh pemerintah sih. Jadi itu sekarang udah banyak sampai sepeda listrik, bus listrik, terus motor listrik, mobil listrik itu udah sedang sangat digaungkan sih dari pemerintah.
kemarin itu Pak Jokowi datang ke Amerika menemui Elon Musk itu, kan dia produsen mobil listrik yes. di sana, Tesla. Dan kayaknya nyambung deh antara visinya Pak Jokowi dengan visi Jakarta terkait dengan ramah lingkungan, Green City. Green City gitu ya. Ya semoga saja ke depan Indonesia punya pemikiran yang punya tahapan-tahapan yang jelas ya untuk menjadikan kalau bisa seluruh Indonesia ya. Iya, semoga Jakarta ini jadi prototipe pertama untuk kota-kota lainnya. Jadi contohnya ya Bang, tentunya sejak ada Jakarta International Stadium, adanya Formula E ini pasti salah satu contoh Green City untuk Indonesia gitu. Semoga nanti bisa dicontoh di kota-kota lainnya. Amin. Dan Bang, ini bisa jadi Formula E, bisa jadi gongnya nih ya, untuk kick off dari campaign besarnya ini ya Bang. Dari campaign besar. Jadi benar-benar nanti Indonesia ini akan punya banyak green city seperti ini. Gitu, mudah-mudahan ya Bang ya. Ya, insya Allah. Nah, terus dalam kaitan itu juga, Jakarta itu sedang mengutamakan transportasi publik. Iya. Jadi, agar orang semakin sedikit menggunakan transportasi pribadi, berpindah ke transportasi publik, yang mana perpindahannya itu jauh sekali lompatannya. Dari 300.000 orang menjadi 1 juta. Oh wow, banyak ya. Banyak sekali big movement juga nih. Ya, big movementnya, terutama ketika sebelum pandemi di 2020-2019 akhir itu. Karena pada saat itu berjalan, kan area yang tercover untuk transportasi publik di Jakarta ini sudah mencapai 96%. Jadi orang dari rumah ke Mikrotrans, Jaklingko sudah sangat dekat gitu loh. Nah, ditambah lagi dengan acara-acara seperti ini, kayaknya memang satu kesatuan besar itu. Sampai kerja panjang. Ya, long term ini ya, karena big frame-nya udah ada. Membangun kesadaran kan nggak mudah ya. Orang biasanya naik mobil pribadi menjadi kendaraan umum semacam Sekarang itu. udah ada juga mobil listrik, bus listrik dari mobil anak bangsa yang untuk ini sih Bang. Sepertinya udah lama. Aku soalnya pernah nge-MC-in juga kalau nggak salah dari. Jadi kemarin. Pak Muldoko punya deh kalau nggak salah. Iya. Jadi kemarin datang bis listrik itu Transjakarta sekarang sudah beroperasi. Yang listrik ya? Iya, di Jakarta. Udah ada yang listrik sudah, ya Bang ya? Oh keren. Memang juga plan juga di Abang. Nanti harus akan keseluruhannya menggunakan mobil listrik. Mantap. Yang baru sekarang ini baru sekitar 40-an. Tambah bertambah lagi. Nah, kemudian akan bertambah lagi. Dan juga mobil pribadi udah mulai pelan-pelan masuk yang listrik ya, cuman harganya masih cukup tinggi ini Harganya masalahnya. Terus sama ini Bang, mesti lebih banyak charge untuk mobil listrik. Iya, untuk charge-nya Iya, ya, untuk karena tidak mudah ya. Iya, betul. Jadi fasilitas untuk ngecas di Ancol nanti akan ada khusus mobil listrik untuk charge-nya. Ide yang menarik itu. Jadi di Ancol itu sebaiknya dikasih charger untuk mobil listrik gitu Bang. Kasih charger mobil Iya, listrik. betul. Jadi sambil menikmati wahana di Ancol bisa sambil ngecas juga. Nanti selesainya bisa pulang lagi kan Bang, kalau nggak mogok. Ya karena 10 tahun ke depan ini akan menjadi bukan berubah. lagi sesuatu yang spesial, tapi akan menjadi umum. Iya, benar. Karena kan orang makin lama kesadarannya makin tinggi dan orang akan berlomba-lomba ke sana kan. Iya. Gus Din, Iya, oke. saya tuh lagi agak bingung ya melihat perkembangan anak-anak muda sekarang ya. Kalau saya itu dulu segala sesuatu nggak memikirkan ke depan gitu ya. Kemarin saya baca anak-anak muda itu bikin pameran tentang sampah. Ya banyak Bikin tentang festival kebersihan laut, membuat macam-macam hal gitu. Ada perubahan apa di kalangan anak-anak muda sekarang ini hingga kesadarannya sedemikian rupa terhadap lingkungan? Memang ini satu tren dunia ya, campaign dunia yang dimana global warming semakin tinggi dan semakin banyak gerakan-gerakan untuk bisa menyelamatkan bumi secara bersama. Jadi untuk mengurangi waste juga seperti sampah, terus juga ada food waste. Yang dimana makanan juga banyak, ada baju, ada retail waste. Jadi melihat keadaan seperti ini, kayaknya anak-anak muda udah tahu bahwa kalau tidak diselamatkan sekarang, nanti mereka tua, mereka juga susah.
Jadi untuk menyelamatkan supaya suhu udaranya baik, supaya tidak ada global warming. Jadi memang gerakan-gerakan ini mereka lagi jalanin. Aku sendiri kebetulan lagi terlibat di untuk food waste. Jadi masih sisa makanan itu bagaimana kalau dari restoran, dari hotel itu bisa dikelola jadi limbah atau memang jam-jam tertentu dikasih diskon 50%. Sehingga yang beli lebih murah, ekonominya dari perusahaan-perusahaan bisa berjalan, bisa bangkit di tengah pandemi ini, dan juga sampahnya itu nggak kebuang, tapi bisa menyelamatkan juga kan. Menarik ini. Ada teman saya itu mengelola Food Bank of Indonesia. Jadi makanan berlebih dia bagikan untuk masyarakat miskin. Dia sampai mendapat penghargaan dari London. Tapi kalau dari Indonesia udah banyak sekali, terutama dari Metro, dari mana-mana gitu. Dan suami istri yang mengerjakan itu. Wow, luar biasa banget ya. Hendro dan Wida namanya. Jadi, nah kesadaran-kesadaran itu menurut saya ini perlu lebih banyak lagi ditumbuhkan ya. Betul banget. Nah, menurut kamu tentang Formula E ini butuh nggak sih campaign ke sekolah-sekolah gitu loh? Bahwa Formula E ini tidak sekedar ajang keren-kerenan balapan gitu, tapi ini punya visi ke masa depan. Ya kalau memang ada sumber dayanya dan memang memungkinkan bagus sekali karena anak-anak muda ini suka balap. Mau MotoGP, mau Formula One, dan mungkin Formula E itu nggak terlalu familiar buat mereka. Tapi kalau mereka tahu bahwa memang ada race yang sangat menarik, bahkan aware sama lingkungan, ini bakal menjadi tarik buat mereka juga. Saya sarankan teman-teman ngopi bareng agar Agustin menjadi ambasadornya. Wah, dengan senang hati. Karena apa yang dilakukan selama ini memang sudah sesuai dengan kampanyenya dia, dan kayaknya waktu kita udah nggak banyak lagi, udah mulai gelap dan kayaknya azan maghrib juga udah terdengar. Ica, kamu sudah punya tiket untuk Formula E? Sudah, dari abang saya. Oh sudah? Sudah, Komisaris Ancol yang kasih. Masya Allah. Saya yakin bahwa kita pasti dikasih ya, Caya. Kalau nggak dikasih kayaknya. Iya. Teman-teman ngopi bareng, demikian ngobrol pikiran kita sore hari ini bersama Agustin, bersama Trisa Suherman, yang mana kita berbincang-bincang tentang bukan hanya sebuah tontonan yang menghibur seperti Formula E, ajang balap mobil, tetapi juga di dalamnya ada misi yang luar biasa, yaitu menjadikan Jakarta ini sebuah kota yang menjadi ramah lingkungan, menjadi kota besar dunia lainnya seperti kota-kota besar dunia lainnya. Dan saya kira ngobrol pikiran kita hari ini sangat amat menarik karena kedua perempuan ini tidak hanya cantik, juga pintar dan punya semangat yang luar biasa terhadap kota yang ramah lingkungan. Ica, Agustin, terima kasih banyak atas kehadirannya. Terima kasih. Dan kita bertemu nanti di ajang Formula E ya. Ica, silakan Martua Hami Siregar. Wah, lucu banget. Lucu banget. Aduh, ini favorit aku dari kecil. Aku baru penumpang lobang kemarin keluarga. Dan toiletnya sekarang seperti hotel bintang 5. Iya, bagus. Aku udah main ke depan. Oke, jumpa lagi di lain kesempatan. Terima kasih, salam.